Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola keuangan dengan baik. Dari tahun ke tahun, kebutuhan kita terus memperlihatkan kenaikan. Tidak hanya kebutuhan pokok saja, tapi kebutuhan lainnya juga ikut bergerak naik. Hal itu menuntut kita untuk berjuang lebih keras dalam mendapatkan penghasilan. Belum lagi untuk merencanakan masa depan yang memiliki banyak tabungan untuk keperluan nanti. Keberadaan uang memang sangat penting. Bahkan uang ini bisa menjadi motivasi bagi setiap orang untuk bisa melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik dengan bekerja dan berkarya dalam kehidupannya. Tapi uang yang telah didapat selalu saja terkesan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan karena tingginya kebutuhan serta keinginan yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan keuangan yang baik agar dapat memenuhi tanpa masalah yang berarti. Berikut manfaat yang bisa kamu dapatkan kalau mengelola keuangan dengan baik. Yang pertama, melatih untuk menjalankan pola hidup hemat. Hidup yang lebih hemat bukanlah hidup yang pas-pasan, bahkan serba kekurangan. Hidup hemat adalah hidup dengan berkecukupan, bahkan bisa mewujudkan apa yang diinginkan, dan ini adalah manfaat dasar yang pasti kamu dapatkan kalau berhasil mengelola keuangan dengan baik. Atur keuangan kamu setiap bulannya dengan mendahulukan kewajiban, kebutuhan, serta menghilangkan atau meniadakan utang yang bisa menimbulkan masalah dalam keuanganmu. Hemat juga bisa dapat mengontrol pengeluaranmu yang mungkin sering berlebihan. Kedua, berlatih untuk lebih tertib dan teratur. Selain hemat, kalau dapat mengelola keuangan dengan baik, lihat saja, hidupmu akan lebih tertib dan teratur. Segala hal yang kamu inginkan termasuk kebutuhanmu akan selalu terencana dengan detail. Tidak hanya kebutuhan pokok, sesuatu yang bisa merefresh kamu seperti pergi liburan, wisata religi, dan kebutuhan jasmani lainnya bisa juga kamu wujudkan. Dengan demikian kehidupan akan menjadi lebih seimbang. Ketiga, mengurangi stres. Stres adalah masalah kesehatan yang bisa membahayakanmu. Kalau stres sudah terlalu tinggi, kamu bisa berisiko terkena penyakit lainnya, bahkan menimbulkan kematian. Oleh karena itu, mulailah kelola keuanganmu dengan baik sekarang juga. Hindari hal-hal yang dapat memicu stres, seperti utang yang besar, pinjaman yang belum lunas karena bunga semakin tinggi, dan masalah keuangan lainnya yang sekiranya memang memicu penyakit stres ini. Buatlah pikiranmu lebih ringan dengan banyak menabung saja. Keempat, memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik. Kalau sudah bisa berhemat dan menjalani hidup dengan lebih ringan, tanpa masalah utang, bisa dipastikan bahwa perencanaan masa depanmu juga jauh lebih baik. Pasalnya, ketika semua terencana dengan detail, apa yang kamu inginkan untuk masa depan nanti bukan tidak mungkin akan terjadi. Inilah manfaat yang akan terasa olehmu baik sekarang maupun nanti. Kelima, bisa memiliki perlindungan dari kejadian yang tidak terduga. Berjalannya hidup terkadang penuh dengan ketidakpastian. Pasalnya kita tidak pernah tahu apa yang sewaktu-waktu bisa menimpa kita di masa depan nanti. Dalam hal ini, tentunya resiko terburuk yang bisa dihadapi membutuhkan perlindungan untuk diri kita atau keluarga kita. Dengan mengatur keuangan secara maksimal, kamu juga akan memikirkan tentang hal ini. Bagaimana memilih perlindungan yang sesuai untuk kita. Misalnya dalam bentuk asuransi, keuangan yang teratur pastinya akan memiliki pos khusus untuk masalah ini. Keenam, menghindarkan diri dari utang. Percayalah bahwa keberadaan utang hanya manis di awal, tapi pahit di akhir. Kita harus melunasi uang yang kita pernah pinjam ke lembaga keuangan atau kepada pihak tertentu dengan adanya kelebihan uang berupa bunga yang cukup besar. Bukankah ini hanya akan menambah pengeluaran kita menjadi lebih besar lagi? Dengan mengatur keuangan secara maksimal, kita bisa menghindari utang dan meredam keinginan akan sesuatu yang menyebabkan kita berutang. Cukup rencanakan dan catat barang atau keinginan apa yang ingin dimiliki, kumpulkan uangnya lalu dapatkan secara cash tanpa terus berutang. Ketujuh, utamakan donasi. Hampir sebagian orang percaya bahwa sedekah atau berdonasi membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Untuk bisa bersedekah dengan maksimal, tentunya kita perlu mengatur keuangan terlebih dahulu. Tidak akan ada kerugian yang akan kamu terima sekalipun kalau rajin bersedekah. Bahkan uang tersebut akan Tuhan tukar dengan uang yang lebih banyak lagi untukmu. Manfaat lain yang didapat adalah rasa kemanusiaan kita akan lebih terasah lagi, sehingga rasa kebahagiaan akan muncul. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.